Maksud Ashabul Ukhdud yang tertera dalam Al-Quran. Maksud kata Ashabul Ukhdud yang tertera di dalam Al-Quran, Ibnu Hisham mengatakan bahwasanya ayat ini mengisahkan penduduk negeri Najron. Najron adalah salah satu negeri di Yaman yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Zunuwas. Beliau mengisahkan bahwa pada asalnya penduduk Najran merupakan ahli syirik yang menyembah berhala. Sejarah Ashabul Ukhdud yang tertera dalam Al-Quran. Di sebuah desa dekat dengan negeri Najran hiduplah seorang penyihir yang mengajarkan ilmunya kepada anak-anak penduduk Najron lalu dating seorang yang bernama Famiyun. Ia merupakan salah satu seorang tersisa di antara pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ia adalah seorang laki-laki solih, memiliki sifat zuhud san bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Singkat cerita, ada salah satu orang yang bernama Samiri di antara orang-orang yang telah mengirimkan anaknya ke sang penyihir tersebut takjub dan kagum kepada ketaatan Famiyun karena tempat Famiyun di pinggir jalan yang dilewatinya yang pada akhirnya ia dan para penduduk Najron banyak yang iman dan mentauhidkan Allah SWT. Dengan lantaran ajaran Famiyun ini, berita itu pun sampai kepada Zunuwas, penguasa Yaman saat itu. Lalu ia pergi dengan pasukannya ke Najron dengan tujuan mengembalikan agama penduduk Najron ke dalam agama nenek moyangnya. Sang raja pun memberikan dua opsi, pertama kembali ke agama Yahudi, kedua, perang. Namun penduduk Najron memilih untuk berperang, maka dibuatlah Ukhdud. Penduduk Najron akhirnya dibunuh dan dilemparkan dalam Ukhdud tersebut. Firman Allah tentang Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran. Allah berfirman mengenai mereka, yaitu Ashabul Ukhdud, binasa dan terlaknatlah Ashabul Ukhdud. As-Sabuni mengatakan mengenai Ashabul Ukhdud ini, mereka adalah orang-orang yang menggali tanah memanjang dan menjadikannya seperti hodak, parit, kemudian mereka menyalakan api di dalamnya untuk membakar orang-orang mukmin. Al-Qurtubi mengatakan, Ukhdud adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit, dan bentuk jamaknya ahadid. Jadi Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang menggali celah besar dan memanjang semacam parit, kemudian mereka menyalakan di dalamnya api untuk membakar orang-orang mukmin. Itulah yang dikerjakan oleh Zunuwas dan bala tentaranya. Mereka membunuh penduduk Najran yang telah beriman kepada Allah SWT dengan cara melemparkan mereka ke dalam api yang telah dinyalakan. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlaknat, dan mereka mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Kisah Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda tertidur selama 309 tahun di gua. Kisah Ashabul Kahfi ini sudah jelas-jelas terangkum di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, yaitu kisah hamba Allah yang solih dari golongan pemuda yang ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun di dalam gua. Menurut para ahli tafsir, para penghuni gua dimaksud di dalam Al-Quran yaitu berjumlah 7 orang pemuda. Mereka hidup pada zaman Raja Dicyanus, yaitu Raja Maharaja yang menyembah berhala yang sangat bengis serta penuh kedoliman. Sebab-sebab Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Karena enggan mengikuti perintah dari Raja Dicyanus tersebut yang menyembah berhala. Maka 7 orang pemuda di atas melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua untuk menginap sementara sebelum meneruskan perjalanan ke lebih jauh karena waktu sudah lumayan sore. Pada saat mereka tidur mereka tidak tahu bahwa Allah telah menidurkan mereka bukan hanya 1 malam tetapi 309 tahun. Itibar dari kisah Ashabul Kahfi. Kita tentunya sudah tahu bagaimana jika ada manusia biasa jika tidur hingga 300 tahun. Pastilah akan mati dan hancur semua apa yang telah ia pakai. Tetapi Allah telah menjaga serta memelihara tubuh dan pakaian mereka itu seperti asalnya. Setelah mereka bangun mereka melihat alam sekitar memang terasa penuh perubahan besar yang telah terjadi di negeri mereka. Barulah ia sadar benar bahwa ia telah tidur terlalu lama. Setelah ia merasa lapar dan mereka memutuskan untuk mengirim seseorang di antara mereka untuk membeli makanan di sekitar negeri mereka. Ternyata mata uang yang AI gunakan transaksi sudah tidak berlaku lagi, dan penjualnya pun menolaknya uang tersebut.
Mata uang tersebut sudah berumur 300 tahun. Bisa Anda bayangkan lamanya 300 tahun? Masa Orde Lama dengan Orde Baru saja kita tahu tidak lebih dari 80, mata uangnya pun sudah tidak berlaku lagi, apalagi hingga sampai 300 tahun. Raja yang menyembah berhala serta penuh ketloliman itu pun sudah mati, dan para penduduk negeri mereka sudah banyak yang beriman. Maka mereka tidak perlu sembunyi lagi. Kisah Ashabul Kahfi sangat mengagumkan. Kisah ini akan sangat menakjubkan jika diketahui oleh banyak masyarakat sekitar. Namun kelanjutan dari kisah dari Ashabul Kahfi ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah tantangan bagi orang yang beriman. Bagi mereka pasti tetap beriman dan akan menambah keimanan mereka. Jika ia tidak beriman, betapa panjang kisahnya pun akan tetap tidak beriman. Memang sangat banyak dari perselisihan tentang masalah sejarah ini. Dari segi keadaan Ashabul Kahfi serta jumlah para pemuda tersebut, seorang penafsir terkenal yang bernama Imam Fahru Razi berpendapat bahwa ayat-ayat yang mengisahkan keganjilan penghuni gua itu adalah bukti yang jelas adanya karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya.